وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur marilah tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diizinkan Allah berkumpul dalam majlis dan kajian kita, Majlis Yasinan Mutiara Hati. Mudah-mudahan ayat demi ayat, kalimah demi kalimah, huruf demi huruf yang kita ucapkan bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ketua yang sama kita hormati, Bapak Ibu pengurus Majelis Yasinan, Bapak Ibu para pembina, Bapak Ibu jamaah, dan anak-anak kita yang sama kita sayangi dan kita cintai rahimakumullah. Alhamdulillah. Ange Bu? Iya, dah ada Bu kipit Ibu. Ambo nyebut saya tadinya tuh. Ambo tahu bahasa Ibu ange. Sama marasuhan Pak. Dah apa-apa, nikmati saja itu. Ange dingin, tandonyo kita masih normal. Gitu. Masih ada raso. Raso ange, raso dingin, raso sejuk dan segala macamnya. Semua itu adalah kita syukuri. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur karena Allah janji la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur maka aku akan tambah. Jadi mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur, tambah dan tambah dari Allah selalu datang kepada kita bersama hendaknya. Dan kita berharap, bermohon jangan kita mengkufuri dan mengingkari nikmat Allah. Karena kalau kita mengkufuri dan mengingkari, itu akan mengundang musibah dan bencana. Walain kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mengkufuri, azabku sangat pedih. Bapak Ibu jamaah takziah. Jamaah wirid yasinan rahimakumullah. Sekarang kajian kita adalah kajian khusus bicara masalah yang berkenaan tentang Hari Guru. Hujan hari Bu? Enggak. Oh, itu lewat. Iya turun ya nak. Halo leh. Pesawat. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terang Bu? Lain. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Materi kajian kita sekarang adalah bicara masalah
mensyukuri nikmat Allah tentang Hari Guru, kalau judul kecilnya. Siapapun kita, terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkeluarga, apalagi kalau sudah punya turunan, anak-anak, apalagi kalau cucu-cucu, itu adalah guru. Kalau dalam bahasa Arabnya mudarrisun atau mudarrisatun. Atau kalau ada bahasa Arabnya ustaz atau ustazah. Nah, kalau di Minang yang terkenal buya, itu guru juga itu. Kalau arah-arah ke situ kiai. Kalau arah ke Arab-Araban syekh. Kekhau jawanya syekh. Itu adalah guru yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang bagaimana mendidik, membina anak dan generasi kita. Jadi oleh sebab itu, siapapun kita adalah guru. Paling kecil, paling rendah adalah guru terhadap diri kita sendiri. Guru terhadap diri awak seorang. Karena Rasul menyatakan, kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kamu itu adalah pemimpin atau guru, dan kamu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Jadi pemimpin itu mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar. Pemimpin yang terkecil itu adalah memimpin diri pribadi. Seorang pemuda, seorang pemudi, dia adalah pemimpin, dia adalah guru bagi dirinya sendiri. Seorang ayah adalah guru bagi istri dan anak-anak. Seorang ibu adalah guru bagi keluarga dan anak-anak. Apalagi kalau nanti sudah kepemimpinan berlebihan. Mungkin kepala rumah tangga, kepala RT, RW, kemudian lurah, LPM, dan dalam organisasi-organisasi lainnya. Jadi kita itu pemimpin. Pemimpin itu akan nanti diminta pertanggungjawaban. Jadi dalam rangka kita adalah bagaimana mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita tentang bagaimana kita menjadi guru yang baik. Yang pertama sekali, Rasulullah juga guru. Pendidik. Kalau di sekolah pendidik namanya. Peserta didik dan pendidik. Rasulullah juga sebagai guru di dalam rumah tangga, di dalam kalau di medan perang sebagai panglima perang, komandan perang, kalau di dalam negara beliau adalah kepala negara, dan bahkan beliau punya cucu-cucu. Berarti sebagai pendidik. Yang pertama sekali, sifat seorang pendidik itu yang harus kita laksanakan, yang dicontohkan oleh Rasul dengan kesifatan-kesifatan tersebut itu adalah bagaimana kita sebagai pendidik yang selalu jujur. Kalau dalam kesifatan Nabi atau dalam bahasa Arabnya sidik. Sidik di situ selalu benar. Bukan benar saja maknanya di situ. Selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Kalaulah selalu benar tuh berarti tidak boleh salah, begitu. Tapi enggaklah, kita manusia, pasti ada salah. Al-insan sifatul khilaf. Manusia itu bersifat khilaf, bersifat alfa, bersifat lemah, dan segala macamnya. Makanya dengan kekhilafan, dengan kealfaan itu, kita cepat taubat kalau kepada Allah, kalau sesama manusia, kita bagaimana saling maaf memaafkan. Nah, itu yang penting. Nah, jadi oleh sebab itu, yang pertama sekali adalah sidik. Selalu berkata benar, berbuat benar. Jadi berkata benar, berbuat benar. Bapak Ibu jamaah, Rasulullah itu bukan hanya memberi contoh.
tetapi beliau itu menjadi contoh. Nah, ini penting. Kalau memberi contoh, itu langsung itu. Tolong kerajaan tuh. Buik kaya. Lakukan itu. Sholat. Kan tinggal perintah. Itu kalau di militer namanya sistem komando. Lakukan ini. Nah, kalau Rasul tidak. Rasul berbuat dulu. Nah, karena beliau adalah pendidik yang ulung. Memberi contoh. Rasulullah itu mengajarkan, menyuruh umat sholat, Rasul sholat dulu. Rasulullah itu tidak berbuat perbuatan yang mungkar, baru dicontoh oleh umat. Rasulullah itu melaksanakan perintah Allah, umat mengikuti. Makanya Rasulullah itu sudah lengkap seluruhnya aspek kehidupan. Makanya benar diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu contoh tauladan yang baik bagimu. Seluruh aspek dan seluruh lini ada pada diri Rasul. Bagaimana Rasulullah itu sebagai idola dan contoh bagi kita? Tentu bagaimana kita banyak mengetahui, banyak kita membaca, banyak kita mendengarkan tentang sejarah, peristiwa-peristiwa, kehidupan Rasul, perjuangan Rasul, karena Rasul yang akan kita contoh sebagai pendidik yang ulung. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu guru, bapak-bapak, ibu-ibu dosen, dan segala macamnya, mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar, apakah guru itu di mana saja berada, apa saja profesi bidang studi yang kita ajarkan kepada siswa kita, kepada mahasiswa kita, kalau mencontoh kepada Rasul, insya Allah aman. Sidik, selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Contoh, awak mendidik anak di rumah. Boleh sholat yang kecil saja, contohnya yang kecil saja. Mama, papa tadi kama. Iko dek takui anak ikut je papanya ko supaya ndak menangi. Papa tadi pai kakadai, padahal pai karajo koma atau pai kapasa, itu bohong itu. Secara ndak langsung mengajarkan kebohongan terhadap anak. Mama tadi kama apa? Ke WC. Itulah mama nuang senak di WC itu. Lama mama, padahal beliau pakai kadai, pakai pasah. Supaya anak ndak ikui, bagi Tuhan, maka didustakan oleh sang ayah. Nah, ini yang ndak bagusnya. Itu bukan pendidikan yang baik itu. Sudah menanamkan nilai-nilai kedustaan terhadap anak. Itu tidak boleh. Jujur saja. Selalu jujur, selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Nampokok di jalehan. Ayah tadi kama ama, ayah pai karajo. Sawanta deh, sabah yo, doa ayah selamat yo. Yang penting bahasa kita tuh bahasa bagaimana pendidikan terhadap anak. Ada juga di sini tidak ada, tapi di tempat lain kadang-kadang kita lihat membawa anak makan sekeliling komplek. Contoh, pakai roda-roda tuh, roda nama tuh. Itu makan basuhon tuh. Rolling ya. Tidak tahu nama ada. Mulai start dari rumah, basuhon sepanjang jalan, beko labih sama makanan itu baru pulang. Nah, itu pendidikan yang sangat tidak baik itu. Makan itu ada adab. Makanya kalau kita mengajarkan di rumah tahfiz kepada anak-anak, kalau ada anak belanjo dan segala macamnya, ada kawan yang tidak belanjo, ya. Kalau tidak namanya, jangan makan di ampiang kawan. Atau anak seorang anak awak seorang. Makanan ada gitu kan. Silakan makan dalam rumah. Kok kadibo keluar agih kawan tu. Kawan ada 10 di rumah. Mangga cieknya atau onde-onde cieknya. Anda makan seorang di dalam. Jangan dibawa keluar, itu adab. Makan duduk. Jangan tagak.
minum duduk, jangan tagak. Aiko kadang-kadang lah talanggah kat apalagi kalau awak di Minang kok. Udah caliak baralik kini gua modern kini gua antah lah. Lah samo saya ke sudahnya. Kadang nini mama ipa bako pasumandan kadang mama juga manakan lah samo itu. Samo tagak. Samo mangunyah. Ndak apa bedanya anu itu doh. Nah, itu. Padahal sunnahnya itu makan duduk. Atau minum duduk. Ah, itu kan pendidikan itu. Menanamkan pendidikan terhadap anak dan segala macamnya. Jadi, oleh sebab itu, yang pertama sekali adalah seorang pendidik, seorang guru, ustadz dan ustazah, ataupun apapun namanya, bagaimana kita mencontoh kepada Rasul melalui sifat sidik selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Berusaha kita dengan semaksimal mungkin menanamkan nilai-nilai keislaman di dalam rumah tangga kita. Startnya dari rumah tangga dulu. Kalau anak awak ajan adab-adab, baah hadap lewat di mungkuh orang tua, baah hadap mengecek orang tua. Orang tua tu orang yang tua darinya. Nah, kan gitu. Kalau kini kan lah sama maksudnya, mah, mangah. Nah, gitu. Kalau sama kadang tu, kamarilah, sonta. Nah, itu. Yup. Jadi, itu kan kurang adab. Mohon izin. Kita pernah tinggal di Sunda, daerah Sunda. Mohon maaf kalau ada bapak ibu yang dari Sunda sini. Itu kalau dari segi adab dan sopan santun, Masya Allah. Hebat. Sangat hebat sekali. Dan kita mengakui itu. Karena awak sendiri mengalami gitu. Bahkan kakinya tapi jaknya minta maaf loh kawak. Maaf, Pak, kaki saya terinjak di sini. Kakinya tapi jak, awaknya minta maaf loh kawak. Itu seharusnya kan awak yang minta maafnya tuh. Waduh, maaf ya Neng ya, maaf ya Kang gitu kan. Artinya apa? Begitu tata kesopanan. Dia tidak mau lewat di depan orang tua, bahkan lewat itu merunduk. Tidak tanggung merunduknya dong. Apalagi kalau di pondok-pondok pesantren tuh, ndak mau dia, ndak berani dia. Makan saja ndak berani mendului awak. Kita kan pernah di sana ngajar. Jadi ndak pernah dia mendahul, padahal nyola lalita, lalati di memasak segala macam nyono muangke ini semuanya. Yuk bareng ke sini. Udah, lanjut aja, Bu ya, lanjut aja Pak Ustaz. Kami nanti aja ndak apa-apa. Nah, begitu. Itu artinya apa? Adab dan kesopanan. Ternyata adab itu di atas ilmu. Masya Allah. Adab di atas ilmu. Banyak bana ilmu, gadang bana gelar awak, ndak tanggung panjangnya doh. S1, S2, S3, sampai S-teler loh, oke? Ah, lah campur lo dek saking banyak S-nya lah selesai. Kalau adab ndak ada. Nol besar itu. Jadi orang-orang yang merusak citra Islam sekarang ini atau adab yang tidak ada tuh. Walaupun dia profesor sekalipun, hafizul Quran malahan, tapi Islam itu di otak-atiknya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita mencontoh kepada Rasul sebagai pendidik yang baik itu adalah selalu benar dalam perkataan dan perbuatan sehari-hari kita. Jangan sekali-kali kita berbuat dusta. Bahaya. Dusta itu membawa kepada neraka. Ini hadisnya. Inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya benar itu membawa kepada kebaikan. Sidik itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sementara kebaikan itu membawa kepada jannah. Jannah itu surga. Wa innar rajula layasduku hatta yuktaba indallahi shadiqan. Seseorang yang selalu berkata berbuat benar, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sebaliknya, wa innal kadzdzaba yahdi ilal fujur. Bu, terang Bu? Lailang sih Bu-ibu sudah mah. 8 jam pengenan celik piring Anda. Sebentar ya Bu ya. Jangan singkon lah piring itu. Sesungguhnya kizib itu membawa kepada dosa.
Wa innal kadzdzaba yahdi ilal fujur wa innal fujura ilan nar, membawa kepada neraka. Wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kazzaba. Aku bayangkan seseorang yang selalu berkata dusta, berkata bohong, dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang pembohong dan pendusta. Na'udzubillah. Kita berselindunglah kepada Allah. Makanya orang yang selalu membenarkan perkataan Rasul itu siapa itu, Bu? Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu gelar. Tuh, gelar yang diberikan oleh Rasul kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, bagaimana begini? Shadaqta ya Rasul. Bagaimana begini? Shadaqta ya Rasul. Engkau benar ya Rasul. Setiap yang diucapkan Rasul selalu dibenarkannya. Enggak ada enggak. Itu hebatnya tuh. Makanya iman Abu Bakar tuh lebih berat daripada langit dan bumi beserta isinya. Masya Allah, itu luar biasa itu. Orang satu-satunya manusia yang sudah pernah mengimami sholat berjamaah, Rasul di belakang, itu Abu Bakar itu. Ada yang lain. Begitu hebatnya. Jadi sebab itu mari kita selalu bersikap, berkata, berbuat benar. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Ada yang tanya Pak Ibu? Boleh? Yang kedua, selesai kola tuh. Yang kedua, pertama tadi adalah Siddiq. Sebagai guru, mari kita tiru kesifatan Rasul. Yang kedua, yaitunya amanah. Selalu dipercaya. Apalagi awak sebagai seorang guru. Tanggung jawab. Jangan sampai indah. Amanah. Iza dotil amanah. Kata Rasul, apabila amanah telah disia-siakan, fantasiru sa'ah. Tunggu saat-saat kehancurannya pasti tiba. Itu bayarnya tuh. Jadi makanya amanah itu sangat dijunjung tinggi sekali. Kalau ndak usah. Apalagi kalau awak lah disumpah. Mohon izin, mohon maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah disumpah jabatan, wajib hukumnya dilaksanakan. Kalau menyebut nama Allah. Demi Allah. Kalaulah model itu tuh, ingat tuh. Kok kalau di Minang namanya, kalau dimakan sumpah tuh bayo. Kate hindak, bapucu ke bawah hindak, baure tengah-tengah, digierek kumbang, mati di buah. Nah, ada cerita ada. Ya, tuh karakok tumbuh di batu, mati hindak sagan dalam apa? Mati dalam ada. Mati hindak sagan apa? Idui sagan mati dan namu gitu. Dalam bahasa Arab namanya la yang mutu wala yahya. Antara idui dan tindak gitu Artinya apa? Maka penting bagi kita amanah itu sangat hati-hati. Kalau ndak di awak, mungkin di anak, di istri, di turunan awak. Makanya sesekali bersumpah tuh huruf kasam dalam agama tuanya 3. Wallah, demi Allah. Kalau lah pakai demi Allah tuh hati-hati lagi itu. Harus dijalankan. Jadi mari kita amanah-amanah yang dititipkan, apalagi amanah Allah. Anak adalah amanah, titipan Allah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa. Dosa adalah neraka. Anak dititipkan di Allah, mari kita didik dengan baik-baiknya. Bagaimana sekolahnya, bagaimana belajarnya, bagaimana agamanya. Jangan hanya kita kejar dunianya saja. Tadi kita dialog dengan ibu-ibu. Kok ketek banana masukan sekolah bu ya? Iya ndak nambah masuk sekolah lain lah doh. Bisa ndak namanya SMP dan SMA segala macamnya ndak boleh doh. Karena harus sekian umurnya. Kok ndak boleh hindak lah. Ambo masukan ke pondok pesantren. Alhamdulillah anak ambo di pondok pesantren sadonyo kan. Artinya apa? Jangan khawatir pula kita. Anak awak ndak ke sekolah, anak awak ndak ini, ndak itu, ndak ini, ndak itu. Itu kecemasan yang tidak ada beralasan namanya itu. Yang penting didik dengan aturan-aturan agama. Kalau dunia ko dikajar ndak ka selesai do. Kecik Buya Hamka mengajar dunia ko samoh jo baburu di hutan lapeh. Tua nampak rusuh tu. Hari kola jam 5:30 gua rusuh nampak awak tukang baburu gua. Ayah mbok dulu kan tukang tembak, Pak. Menembak rusuh tu.
bakal jahat terus. Nyo mencari aku lekang rusuh tu. Ha, raso-raso kadapi bakal jahat terus. Lah tiba di dalam hutan tu, hari lah jam 8 malam. Rusuh lah pe, jalan ke pulang dan nampak tu doh. Semakin jauh ah. Ah, itulah dunia tu. Ah, tu. Jadi ndak ada. Ndak ada. Kalau dunia kau nang kadikajah, ndak ka sudah di awak tu. Dunia kau rancak tarui. Mungkin so kata awak ketek-ketek dulu bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin tahun 60-an, 80-an, 70-an. Ah, itu ndak tanggung susahnya tu, payahnya. Kalau kini ayah ndak bisa. Telepon tu kena. Dulu awak telepon tu mah ndak ada tu. Baguguh kawek dulu. Bengkol dulu. Kapasisi aja sampai 3 bulan 6 bulan bagai. Mengirim surat sebelum tak sampai. Cewek awak tadi mah gitu kan. Ndak bisa. Kalau kini, kini dia dipati langsung. Itu detik ndak sampai sekejap mata saja lah bisa antiang lo itu le. Nah, jadi itulah teknologi. Nah, oleh sebab itu, hal-hal yang seperti itu semuanya kita syukuri dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita menjaga, menjalankan, menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi pendidik, menjadi guru yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul selama dunia dan akhirat. Yang ketiga, yaitunya fatonah. Apa itu Bu fatonah? Cerdas, cadia. Harus cadia awak. Banyak baraja. Ah gitu. Supaya awak dari kicu dan awak. Mah baraja dariang. Iyo dariang 5 menit ya. Because setengah hari, ayo main WE, main game, main ikut segala macamnya, main FF apa namanya itu? Tak tentu doa ada gitu kan. Main FF, main Naruto, macam-macam lah gitu kan. Jadi, jadi oleh sebab itu, bagaimana kita harus cerdas. Kami lah gaya-gaya kok dapet semakin gaya, kok semakin pandai Anda. Apalagi Al-Quran segala macamnya sudah ada di sana, sudah ada. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini si handphone awak tu hanya untuk dunia saja, tetapi akhirnya tidak ada di sana. Rugi ya Pak. Aku kegiatan awak kok dimasukkan ke Facebook masing-masing. Baca ibu ke WE ke atau Twitter ke Instagram dan segala macamnya, masuk di sana bahwa kegiatan keagamaan itu adalah sangat baik sekali. Setidak kenang-kenangan bagi nanti bagi orang nani duit sesudah awak gitu kan. Ndak ada kan diselik-selik orang tuh. Nah, jadi oleh sebab itu kita harus cerdas. Umat Islam dek kurang cerdas tentang politik, akhirnya awak kini kok tak kicuh di nantarang. Nah, kalau jadi gini kok. Tak kicuh di nantarang. Kalau ada kenang kalam tak kicuh ndak ada. Kau nantarang kau susahnya kok. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin jamaah Majelis Yasinan, mari kita bagaimana menjadi muslim yang cerdas, yang selalu didambakan dalam pembinaan umat agar umat-umat yang akan datang lebih baik. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu itu harus cerdas. Kenapa? Ibu-ibu kaum wanita itu adalah makhluk yang sangat mulia. Dulu sebelum Islam datang, perempuan itu hanya 3 ur. Dapur, kasur, sumur. Kasur, dapur, sumur. Puta-puta di situ saya. Oh lagu ya. Oh anda hafal lagu itu dong gitu kan. Belok-belok situ kadang-kadang wanita itu hanya sekedar pemuas hawa nafsu saja. Sebelum Islam datang, di zaman jahiliyah, datang Islam, dibawa oleh baginda Rasul. Jangan, wanita tidak boleh dibegitukan. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat itu dinasti Ming di Cina itu membuat 1000 kamar. 1000 istrinya. Kurang sudah itu mah. Tidak tanggung tuh. Kalau 1000 bini lah kayak Sarawak tuh. Tidak usah, jangan dipikir mana ibu ya. Bayangin salah. Jadi oleh sebab itu, jangan, Islam bukan begitu. Maka keluarlah kata Rasul, An-nisa imadul bilad. Bu, ini hadisnya. An-nisa imadul bilad. Wanita itu tiang agama, tiang negara. Fa'in saluhadul bilad. Kalau ranca akhlak wanitanya bagus dan segala macamnya wanita itu, maka akan baguslah negaranya.
Wa in fasadul bilad. Kalau rusak akhlaknya, hancurlah sudah negara itu. Makanya teknis sekarang orang menghancurkan Islam itu masuk kepada para remaja-remaja putri. Kepada kaum-kaum wanita. Karena itu agak lemah. Nah, makanya hati-hati kita. Hati-hati itu. Orang sekarang senang, bahagia, dan bangga bicara masalah modernis agama dan segala macamnya. Yang membicarakan itu bukan dari kalangan Islam, ketimbang membicarakan keagamaan-agamaan kita sendiri. Nah, jadi kita sebagai guru, pendidik yang cerdas, yang ulung, bagaimana kita menjadi umat-umat yang cerdas. Karena ibu-ibu adalah banyak bergaul, akan melahirkan generasi anak-anak yang soleh dan soleha. Di kalau ibu, kalau berang kana, kalau anak iko elok, rancak parangainya, orang tuanya, sayang kan, sanang kan, redo, Allah redo. Dan kedua, kalau anaknya nakal, cingkah orang parangai anaknya, orang tuanya orang tua berang kan, murka, maka Allah akan murka. Nah, kini putui mata rantai yang kedua tuh. Bu, lihat terang Bu. Ini teknis mendidik. Kalau Allah tergantung redha Allah itu kepada redhonya orang tua. Itu teorinya. Makanya kalau ada anak nakal, orang tua jangan berang. Orang tua jangan ghadab. Jangan marah. Putih situ. Tapi baru orang tua redho. Tetap berdoa, tetap berusaha, tetap maksimalkan bagaimana mendidik, membina, maka keridhaan Allah akan datang. Itu hadisnya, radhiyallahu ridallahu fi ridal walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada ridha orang tua. Yang keduanya, wasuhtullah fi suhtil walidain. Nah, itu. Kemurkaan Allah tergantung kepada murkanya orang tua. Kalau orang tua murka, Allah murka. Orang tua ridho, Allah ridho. Awak silakan pilih yang mah gitu. Dulu ada sejarah menyatakan dek saking berangkana disumpahi anak ko atua. Itu ada juga itu. Itu yang solehnya, yang baiknya. Iko yang buruannya. Nan kadiampok dindiang lah kau ndak es. Dek saking berangkana ko 25 tahun yang akan datang hari kampo anaknya tadi mati diampok dindiang. Ini barakai doa orang tua 25 tahun yang silam. Makanya hati-hati. Jadi kalau ada anak nakal, soalnya anak nakal itu kreatif namanya itu mah. Orang tuanya nasihat dalam agama itu ndak berang dah. Marah tuh ghadab. Ghadab ndak boleh. Tapi nasihat, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabar. Nasihatkan kepada kebenaran dan nasihati dengan yang benar. Nah, gitu, dengan sabar. Jadi mudah-mudahan kita sebagai pendidik yang cerdas, semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Yang terakhir adalah yaitunya bagaimana kita itu meniru kesifatan Rasul dalam menjadi pendidik yang ulung itu, yang unggul, yaitunya bagaimana kita memiliki sifat tabligh. Tabligh itu artinya selalu menyampaikan yang benar. Sampaikanlah yang benar, baik kepada anak, kepada keluarga, kepada siapa saja. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita dalam menghadapi hidup, kehidupan, dunia, dan kehidupan yang panjang di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum awak buka hidanganku, silakan kalau donon kamu kebatanya Bapak Ibu. Kalau enggak, buka leh. Nah, begitu. Jangan payah anak Pak. Iya Pak. Ya. Udah Pak? Nah. Begitu. Baik. Bapak Ibu, adab terhadap orang tua dan guru. Dia sama tapi beda. Secara
hukum atau secara hubungan, orang tua adalah asbab yang melahirkan dan menyebabkan kita berada di alam dunia ini. Sementara guru-guru di sekolah, guru-guru di tempat kita belajar, itu adalah sebab kita mendidik, membina, mengajarkan kita ilmu-ilmu bagaimana kita kenal dengan Allah, kenal dengan Islam, kenal dengan ilmu pengetahuan, dan kenal dengan yang lainnya. Itu adalah berkat jasa dari guru kita. Makanya ada yang menyatakan guru adalah pahlawan. Guru adalah pahlawan. Iko yang kurang pasnya kalau kecewa tuh. Kalau kecewa, guru adalah pahlawan banyak jasa. Dek guru, awak pandai mengaji, dek guru pandai sekolah, dek guru pandai bayatong, kan gitu. Jadi guru pahlawan adalah tanpa tanda jasa. Akhirnya guruku ada jasa celah, ada yang anggap remeh saja, gitu kan. Oh gitu, tanda-tandaan ada ya. Jadilah. Ayo. Oh iya dah. Awak ada ya. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Baik, jadi guru adalah bagaimana menyebabkan kita menjadi orang cerdas, orang pandai, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang guru adalah orang tua kedua setelah orang tua kandung kita. Jadi tetap beliau sebagai orang tua kita, tetapi orang tua kedua. Tentu penghormatan sama tapi beda. Samanya itu tetap sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati. Orang tua kita itu tentu melebihi daripada itu, kan seperti itu. Baik, Bapak Ibu, silakan. Kalau tidak, demikian saja. Wal afu minkum ila liqa fastabiqul khairat. Kalau ada yang masih ragu, boleh nanti dilihat di YouTube-nya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita bersama. Ila liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika,
سميع دعانا. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami' du'ana. 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 Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami' du'ana. 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 يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى. قد رقك الصفا صفا الصفا، وطاب وفد الهنا. قد رقك الصفا، وطاب وفد الهنا.